Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Ukhuwah di Bandung yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan senja hari ini kita akan bersama-sama menyimak pengajian tentang sifat serta karakter lelaki yang sejati. Perlu kita ketahui bersama bahwa sifat kelelakian, sifat lelaki sejati itu adalah sifat yang teramat sangat terpuji, dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tema tentang sifat dan karakter lelaki sejati ini perlu untuk senantiasa diangkat dan disampaikan, karena mengingat banyak sebagian kaum muslimin mengalami degradasi, penurunan, dan banyak di antara kita yang kehilangan sifat serta karakter lelaki yang sejati ini. Adapun kelelakian itu secara bahasa artinya adalah al-quwwah. Secara bahasa lelaki bermakna al-quwwah, yaitu kekuatan. Wa minhu sumiyatir ar-rijlu liquwwatiha 'alal masyi. Maka dari itu kaki di dalam bahasa Arab itu disebut dengan ar-rijlu, yang masih satu akar kata dengan ar-rajulu. Ar-rajulu seorang lelaki, ar-rijlu adalah kaki. Kenapa kaki itu dinamakan dengan ar-rijlu? Liquwwatiha 'alal masyi. Karena dengan kaki seseorang akan kuat melakukan aktivitas berjalan, sehingga kaki itu adalah merupakan salah satu unsur kekuatan pada diri seseorang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang sifat dan keutamaan dari kelelakian ini, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Disebutkan di dalam kitab Aisarut Tafasir jilid yang pertama halaman 213, takriru siyadatir rajuli 'alal mar'ah. Ayat ini menjadi penetapan atas kepemimpinan lelaki bagi wanita. Lima wahabahullahu min mizatir rujulah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan lelaki dengan sifat dan karakter lelaki sejati. Al-mafqudati fil mar'ati, di mana sifat dan karakter lelaki sejati ini tidak didapatkan pada diri para wanita. Kemudian di dalam surat Yusuf ayat 109, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau, hai Muhammad, melainkan para lelaki sejati. Jadi para nabi dan para rasul, mereka seluruhnya adalah para lelaki yang menghiasi dirinya dengan akhlak, dengan sifat, dengan karakter lelaki yang sejati. Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas di dalam Majmu' Fatawa mengatakan, wa a'ta nabiyahu sallallahu alaihi wasallam fi dzalika min kamalir rujulah. Dan Allah Subhanahu wa taala
menganugerahkan kepada nabinya sifat kelelakian yang sempurna, wal quwwati 'alal qiyam bi amri zaujat, dan Allah menganugerahkan kekuatan kepada nabi agar mampu melaksanakan tugas sebagai seorang suami terhadap istri-istri beliau, wa huquqihinna, dan untuk memenuhi hak-hak istri beliau, malam yu'tihil katsir mimman qablahu, yang tidak diberikan kepada banyak orang sebelum beliau. Walaysa hadza bimustankarin fil anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Sifat karakter lelaki sejati yang Allah berikan kepada nabi dan rasul ini tidak diingkari. Fa innahum akmalur rijali rujulatan, karena para nabi, para rasul, mereka adalah para lelaki yang paling sempurna sifat kelelakiannya. Sifat dan karakter lelaki sejati ini dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an menggunakan bahasa rajul, lelaki sejati, dalam konteks-konteks yang positif dan baik. Jadi kalau disebut kata-kata rajul atau rijal, itu ayat mesti sedang berbicara dalam konteks yang positif. Ya, dalam konteks agama, akhlak yang baik. Tetapi saat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hak-hak warisan yang berkaitan dengan urusan keduniaan, Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah dzukur, sama-sama lelaki. Atau kalau boleh kita terjemahkan, dzukur itu lelaki, kalau ar-rajulu lelaki yang sejati. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, dan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus senantiasa memupuk sifat kelelakian di dalam diri kita dan menghindari segala perkara, sifat, hal-hal yang bisa menciderai sifat kelelakian kita. Di dalam kitab Dirasah Maudhu'iyah lil Ha'iyati wa Lum'ati li'tiqad, jilid yang ke-6, halaman ke-6, penulis mengatakan al-adabut tasi', adab yang ke-9, at-tamattu'u bi khisalir rujulah, adab dan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh para penuntut ilmu adalah at-tamattu'u bi khisalir rujulah, menghiasi diri dengan sifat-sifat kelelakian. Tamattu'un bi khisalir rujulati minasyaja'ah, menghiasi diri dengan sifat kelelakian berupa sifat pemberani. Jadi pemberani itu merupakan ciri khas para lelaki yang sejati. Wa syiddatil ba'si fil haqqi, dan dia kuat, teguh, kokoh di dalam membela kebenaran. Wa makarimil akhlaq, serta akhlak yang mulia. Wal badli fi sabilil ma'ruf, dan mengerahkan segala daya dan upaya, semua potensi yang dimiliki untuk merealisasikan kebaikan. Hatta tanqati'a dunaka amalur rijal, sampai musuh-musuhmu itu merasa berputus asa dari menjatuhkan engkau. Sehingga sebagai seorang penuntut ilmu, kita harus mengetahui mana yang menjadi karakter lelaki yang sejati, mana perkara-perkara yang bisa menciderai kelelakian kita. Ini sifat lelaki, ini bukan sifat lelaki, patokannya bukan perasaan, tapi yang jadikan standar itu adalah dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti kita akan menyaksikan ada satu perkara yang disangka itu menjadi simbol kelelakian, simbol kejantanan, padahal hakikatnya perkara ini kalau kita lakukan justru lama-kelamaan dia akan menciderai sifat kelelakian
dalam diri kita. Dan sifat lelaki ini tidak hanya terbatas pada sifat-sifat fisik semata, kuat, kemudian suka berteriak, ya, suka memukul, bukan seperti itu sifat seorang lelaki. Seorang bijak mengatakan kalau kelelakian itu diukur dengan suara yang lantang, dengan suara yang senantiasa membentak, maka anjing adalah pemimpinnya para lelaki sejati. Karena anjing kalau menyala itu nomor satu. Dan seandainya kecantikan seorang wanita itu diukur dengan ketelanjangan, maka kera itu adalah makhluk paling cantik. Tapi bukan itu ukurannya. Kita tidak boleh menyikapi sifat kelelakian, mengukurnya dengan hati dan perasaan kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Berikutnya kita akan menyimak bersama beberapa sifat kelelakian yang selayaknya kita menghiasi diri dengan sifat-sifat tersebut. Yang pertama adalah dan yang utama, al-istiqomatu 'ala tauhid, yaitu istiqomah, eksis, senantiasa berpegang teguh dengan ajaran tauhid. Karena tauhid adalah merupakan intisari ajaran Islam. Tauhid menjadi sebab diciptakannya dunia dengan seluruh isinya. Untuk merealisasikan tauhid ini, Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab dari langit. Semuanya dilakukan oleh Allah agar tauhid ini menjadi tegak. Kata Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina rijalun, di antara orang-orang yang beriman itu terdapat para lelaki sejati. Sadaqu ma ahadullah alaih, mereka jujur, mereka setia terhadap perjanjian yang Allah ambil dari mereka. Faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadir, di antara mereka ada yang sudah wafat, ada juga yang masih menunggu. Di dalam kitab Aisarut At-Tafsirul Qur'ani lil Qur'an, itu di antara metode menafsirkan Al-Qur'an adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Di dalam kitab At-Tafsirul Qur'ani lil Qur'an, tulisan Syekh Abdul Karim Yusuf Al-Khatib, jilid ke-11, halaman 680. Beliau mengatakan, wa fi qaulihi ta'ala rijalun, di dalam firman Allah Ta'ala disebut kata-kata rijal. Di antara orang-orang yang beriman itu ada para lelaki yang sejati. Isyarah, ini merupakan bentuk isyarat. Ila annahum unasun qad kamulat rujulatuhum, bahwasanya mereka yang disebut oleh Allah sebagai para lelaki sejati adalah para lelaki yang telah sempurna sifat kelelakian mereka. Wasalimat lahum insaniyatuhum, sifat kemanusiaan mereka selamat. Fakanu rijalan haqqan, sehingga mereka adalah para lelaki yang sesungguhnya, lelaki yang tulen, lelaki yang sejati. Lam yantaqis min insaniyatihim syai'un, di mana sifat kemanusiaan mereka tidak berkurang sedikit pun. Fal kufru wasyirku wan nifaqu wadda'ful iman, maka kekufuran, kesyirikan, kemudian kemunafikan dan lemahnya keimanan, kulluha amradun khabithah, seluruhnya adalah merupakan penyakit yang buruk, yang busuk, taghtalu insaniyatal insan, yang bisa menghilangkan sisi kemanusiaan manusia, wa tafqiduhu ma'nar rujulati fih, dan bisa melenyapkan sifat serta karakter lelaki sejati pada diri seseorang. Kesimpulannya adalah para lelaki yang sejati adalah orang-orang yang setia, bersumpah di hadapan Allah, bersumpah setia, beribadah kepada Allah semata, dan meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah.
Kemudian mereka setia terhadap ajaran tersebut sampai ajang datang menjelang. Dan makna kesyirikan taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Kesyirikan adalah menyamakan Allah dengan selain Allah di dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ini sebagai Rabb memiliki sifat-sifat ketuhanan yang tidak boleh disematkan kepada makhluk. Di antara sifat ketuhanan adalah menerima peribadahan makhluk. Sehingga kita hanya beribadah kepada Allah semata. Peribadahan kepada selain Allah ditinggalkan semua. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, hidupku dan matiku seluruhnya aku pasrahkan. Aku persembahkan untuk Allah semata, sang penguasa alam raya. Itulah orang yang bertauhid, para lelaki sejati. Maka kita perlu mengetahui apa itu ibadah. Disebutkan di dalam kitab Al-Ubudiyah oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Satu ungkapan yang lengkap yang digunakan untuk menyebut seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Minal aqwali berupa ucapan, wal af'ali dan perbuatan, adz-dzahirati wal batinah, yang lahir maupun yang batin. Dan ibadah yang paling penting adalah doa. Barang siapa di hari ini berdoa kepada Allah, kemudian besok hari dia meminta rizki, meminta kesembuhan, meminta panjang umur, meminta dia angkat musibah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik dan akan runtuhlah sifat-sifat kelelakian pada dirinya. Dan kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Demikian pula ibadah yang lain. Tawakal, ya, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takut yang mengakibatkan ketundukan. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya itu adalah setan yang menakuti wali-walinya. Fala takhafuhum. Jangan kalian takut kepada setan. Wa khafuni, takutlah kalian kepadaku in kuntum mu'minin, jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Jadi boleh nggak kita takut kepada setan? Al-jawabullah, tidak boleh kita takut kepada setan. Apalagi kita ini kalau sudah berbicara setan, kreatifnya luar biasa. Kebablasan kita kalau bicara setan ini. Sehingga kita menciptakan varian-varian setan yang beraneka macam. Apa nama setan di Bandung ini? Tiap wilayah kita memiliki setan-setan khusus, setan endemik yang tidak dimiliki di tempat lain. Benar apa tidak? Ada jurik kalau di sini. Ada jurik, ada pocong. Teman-teman perlu tahu bahwa saya pernah diberitahu. Teman-teman perlu tahu bahwa saya pernah diberi tahu oleh seseorang yang memberitahu. Di tahun 1950-an ada berita seorang bule, dia mengadakan sensus hantu di negeri kita ini. Dengan cara apa? Dia mewawancara orang-orang. Di Pulau Jawa ditanya, apa nama hantu di Pulau Jawa ini? Di absen sama satu. Ada namanya kuntil anak, cirinya seperti ini, suaranya seperti ini. Ada wewe, gombel. Wewe itu dibagi menjadi beberapa varian. Ada wewe gombel, ada wewe putih. Terus didata demikian juga di luar Jawa. Di tahun 50-an itu didapatkan ada 120 spesies hantu di tempat kita ini. Dan 100 spesies hantu ini bertambah terus seiring waktu berjalan. Benar apa tidak? Adakah hantu-hantu milenial yang dulu tidak ada, sekarang menjadi ada? Ada tidak? Ajibu, jawablah.
Jangan pura-pura tidak tahu ya. Ada kolor hijau. Dulu tidak ada, waktu saya kecil hantu kolor hijau tidak ada. Ada suster ngesot. Itu harusnya Persatuan Suster Indonesia menggugat orang yang menciptakan hantu suster ngesot. Pelecehan itu namanya. Kalau tidak nanti lama-lama ada hantu dokter ngesot. Nanti lama-lama ada ustadz ngesot. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa hantu ini awalnya tidak ada, sekarang menjadi ada? Karena diada-adakan oleh kita. Dan itu tidak menambahi apa-apa kecuali hanya rasa takut. Maka hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi para lelaki yang sejati. Ada seorang suami yang gagah perkasa, tinggi besar, dia sudah punya cucu, usianya menjelang 50. Itu kalau mau pipis di malam hari, dia minta diantar sama istrinya. Takut dicegat sama jurik. Na'udzubillahi min dzalik. Ada tidak yang seperti itu? Ada. Orangnya ke sini enggak ini? Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dan urgensi tauhid pada diri seseorang. Namun teramat sayang, beribu-ribu kali sayang, ada sebagian oknum umat Islam yang mentah dari sisi ilmu, mentah dari sisi usia, memahami ketauhidan dan kesyirikan ini dengan pemahaman yang muhdats, pemahaman bid'ah yang tidak pernah dikenal oleh para ulama ussalaf. Mereka mengatakan bahwa kesyirikan jimat, kesyirikan berupa dukun, kesyirikan berupa ketakutan terhadap angka-angka tertentu, takut terhadap kejadian-kejadian tertentu, rumus-rumus tertentu, hari-hari tertentu, itu adalah kesyirikan jadul, kesyirikan kuno yang tidak ada wujudnya di zaman sekarang, kata para pemuda ini. Tapi kesyirikan yang ada di era sekarang yang menggurita di berbagai negeri adalah kesyirikan hakimiyah. Dan mereka menggembar-gemborkan tauhid hakimiyah. Setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang-orang musyrik. Adapun dukun sudah tidak ada. Pesugihan sudah tidak ada, kata mereka. Padahal para ulama kita tidak ada satupun yang mendefinisikan adanya tauhid hakimiyah, tauhid kekuasaan. Sehingga doktrin ini hanya muncul pada diri para pemuda yang mentah usianya, mentah ilmunya, dan ujung dari dakwah yang mereka sampaikan adalah ingin meruntuhkan dan memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Dan biasanya orang-orang mentah para pemuda ini mudah sekali untuk dicuci otaknya. Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala, insya Allah beberapa bulan ke depan beliau akan berkunjung ke negeri kita ini. Beliau pernah menyampaikan dalam pelajarannya bahwa beliau pernah ditemui seorang pemuda yang terpengaruh pemikiran radikalisme, pemikiran khawarij. Dia membawa sebilah belati ke hadapan Syekh, lalu mengatakan, wahai Syekh, saya sudah bertaubat dari pemikiran sesat ini. Belati ini di pagi hari saya pakai buat motong bapak saya, di sore hari saya pakai buat memotong ibu saya. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa engkau melakukan itu? Karena aku membaca firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wa malaikatihi wa rasulihi yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Engkau tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka ini berkasih mesra kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun mereka itu ayahnya sendiri. Ayah saya itu orang kafir, maka saya potong lehernya. Demikian pula ibu saya di sore hari saya potong. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan doktrin yang hanya 5 menit, 10 menit, 15 menit, seorang pemuda itu bisa berubah menjadi pemuda yang brutal. Dengan membaca satu ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun.
Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang-orang kafir. Lihatlah negara kita tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau ada orang mencuri tidak dipotong tangannya. Kalau ada orang berzina tidak dirajam. Berarti negara kita ini negara kafir yang harus diruntuhkan. Itu kata mereka. Dan doktrin ini tidak hanya berhenti sebatas teori semata, tetapi mereka benar-benar terjun untuk merealisasikan akidah mereka dan meledakkan diri mereka di berbagai kota, di berbagai wilayah. Semua bermula karena mereka menyimpang dari manhaj salaf, dari akidah ahli sunnati wal jamaah, mengambil potongan ayat lalu difahami secara global dan diyakini bahwa itulah jaminan surga yang harus dilakukan. Syekh Ali bin Hasan pernah berdialog dengan seorang pemuda yang mengkafirkan kaum muslimin. Ditanya apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala, barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia orang kafir. Kata Syekh, tetapi di sana ada ayat mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang zalim, tidak kafir, tapi zalim saja. Kata pemuda ini, seluruh kata zalim di dalam Al-Quran maknanya adalah kesyirikan dan kekufuran. Jadi kalau ada kata-kata zalim di dalam Al-Quran sama dengan kafir dan syirik. Ditanya sama Syekh, mana dalilnya? Dia membaca ayat, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Sehingga zalim sama dengan syirik. Syirik sama dengan zalim. Lalu Syekh membacakan ayat lagi. Lantas bagaimana dengan ucapan Nabiullah Yunus saat beliau ditelan oleh ikan? Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan engkau wahai Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Tadi kamu mengatakan zalim sama dengan syirik, sama dengan kafir. Nabi Yunus menyebut dirinya, inni kuntu minadh dhalimin. Saya ini termasuk orang-orang yang zalim. Apa kata pemuda tadi? Memang Nabi Yunus sudah murtad ketika itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ada para pemuda yang masih muda belia, ingusan usianya, ingusan ilmunya, mengkafirkan secara serampangan, bahkan yang dikafirkan adalah para nabi. Bahkan ada di antara mereka tuh mengkafirkan diri mereka sendiri. Gimana ceritanya? Kalau negara ini negara kafir, masyarakatmu masyarakat yang kafir, umat Islam itu dilarang hidup di tengah orang-orang kafir. Kenapa kamu masih hidup di Indonesia? Astagfirullahaladzim. Karena untuk sementara ini saya belum punya kekuatan untuk meninggalkan negeri ini. Jadi untuk sementara ini saya kafir dulu. Nanti kalau sudah saya jadi orang kaya, saya akan hijrah meninggalkan ini, gabung kepada ISIS. Coba bayangkan, ngeri apa tidak itu? Para pemuda yang jauh dari bimbingan para ulama, mereka memahami Al-Quran dengan pemahaman yang gharib, yang asing. Seluruh kitab tafsir yang ada di dunia Islam saat menafsirkan firman Allah Ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, makna al-kafirun di sini adalah kufrun duna kufrin, kufrun la yanqulu anil millah. Siapa yang menafsirkan itu? Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Dan penafsiran Ibnu Abbas ini dinukil oleh seluruh kitab tafsir yang ada di dunia Islam. Kecuali satu kitab tafsir, yaitu tafsir fi dhilalil Quran, tulisannya Sayyid Qutb. Kita ingin mengikuti seluruh ulama ahli tafsir yang ada di era dulu sampai era sekarang, atau kita ingin mengikuti satu kitab tafsir yang ditulis di zaman sekarang, di mana penafsirannya itu menyimpang dan berbeda dengan seluruh kitab tafsir yang ada. Gitu. Jadi jangan memahami Al-Quran hanya berbekal terjemahan saja. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada para ulama jika tidak mengetahui. Dan kita perlu mengetahui, mempelajari prinsip-prinsip Islam
prinsip-prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah. Agar tidak mudah diombang-ambingkan oleh syubhat, kemudian doktrin-doktrin sesat yang di era sekarang ini dia menyebar di internet secara masif dan tidak terkendali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Adapun kenyataannya yang namanya kesyirikan itu tetap ada sampai hari kiamat. Kalau dikatakan kesyirikan jimat sudah tidak ada, dia kurang piknik. Kesyirikan berupa ketakutan terhadap angka-angka tertentu itu tidak ada, dia kurang piknik. Di hotel-hotel, ya orang-orang kaya yang punya hotel itu takut memberi angka 13 di kamarnya. Sebagian hotel seperti itu. Karena saya pernah dapat jatah kamar nomor 213. Dikasih kuncinya. Saya naik ke atas. Karena liftnya penuh. Naik tangga 1, tangga 2, tangga 3. Ini kunci nomor 213. Ini kamar 211, 12, terus 14. Nah ini kuncinya gua apa iki saya bilang. Akhirnya saya turun lapor ke resepsionis, malah saya dimarahi. Kan Bapak udah dikasih kuncinya, kan tinggal buka apa? Kamarnya ora ono dul, saya bilang gitu. Kamar 13 enggak ada. Oh iya, saya lupa Pak, mohon maaf ya Pak. Coba. Ini para pemilik hotel yang mereka bertitel tinggi, harta banyak, tetapi takut dengan angka 13, takut dengan bulan suro, takut dengan hantu-hantu hasil kreativitas yang sebenarnya enggak ada itu. Ya. Buktinya di luar negeri itu enggak ada, enggak ada. Apakah di Inggris ada WW gombel atau kuntil children? Enggak ada. Di Eropa hanya ada 2 hantu, Dracula dan Casper. Kita saja yang terlalu kreatif menciptakan berbagai macam ragam hantu. Sehingga tugas kita adalah mempelajari tauhid serta memperingatkan diri dan keluarga kita dari berbagai macam kesyirikan yang menyebar luas di tengah masyarakat kita. Bahwasannya kita hanya beribadah kepada Allah, takut, harap, cemas, berdoa, pasrah, beribadah, seluruhnya kita pasrahkan kepada Allah semata. Maka akan menjadi tentramlah kehidupan kita. Dan kita akan menjadi para lelaki yang sejati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, sifat serta karakter lelaki yang sejati adalah senantiasa menjadi pembela dakwah ahli sunnati wal jamaah. Memposisikan diri kita sebagai pengawal dan pembela dakwah Islam. Itu merupakan ciri dan karakter lelaki sejati. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Yasin nomor 20 ayat 20. Waja'a min aqsal madinati. Yang sering yasinan hafal surat Yasin. Benar tidak? Waja'a, dan datanglah min aqsal madinati, dari ujung kota. Rajulun, seorang lelaki sejati. Kalau sekedar lelaki Dzukur, tapi di sini disebutkan rajulun. Yas'a, dia berlari. Qala, dan mengatakan, ya kaum, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah ajaran para rasul. Salawatullahi alaihim ajma'in. Imam Ibnul Ashur di dalam tafsir Ibnu Ashur jilid ke-22 halaman 366 mengatakan, wa wusifar rajulu bis-sa'yi, sang lelaki sejati yang disebut di dalam surat Yasin tadi diberi sifat oleh Allah bis-sa'yi, dia itu lari. Yufidu, itu memberikan petunjuk, memberi faidah, annahu ja'a musri'an, bahwasanya itu dia datang dengan cepat, tidak lambat. Wa annahu balaghahu hammu ahlil madinati, dan sang lelaki sejati ini mendengar kabar bahwa penduduk kota memiliki keinginan birrajmir rusuli wa ta'dzibihim. Para penduduk kota itu memiliki keinginan untuk merajam Rasul dan menyiksa Rasul.
Fa'arada an yansahahum. Kemudian sang lelaki sejati ini berlari cepat ingin menasihati penduduk kota. Fasyatan alaihim wa ala rusuli. Karena sang lelaki sejati ini khawatir, mengkhawatirkan nasib penduduk kota dan mengkhawatirkan nasib para rasul. Kenapa penduduk kota yang ingin merajam rasul kok dikhawatirkan nasibnya? Apa sebabnya? Bagaimana nasib orang yang ingin membunuh rasul, ingin menyiksa rasul, sedangkan penduduk Taif yang mengusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melempari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu sampai berdarah saja. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dengan membawa malakul jibal, malaikat penunggu gunung. Ya Muhammad, wahai Muhammad, inna rabbaka qad alima ma fa'ala qaumuka laka. Sesungguhnya Allah telah mengetahui perbuatan kaummu kepada engkau. Wa qad ba'athani, dan Allah mengutus aku Jibril, wa ma'i malakul jibal, dan datang bersamaku malaikat penunggu gunung, lita'murahu bima syi'ta fihim, agar engkau memerintahkan kepada malaikat penunggu gunung ini untuk memusnahkan penduduk Taif. Lalu malaikat penunggu gunung memberikan usulan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, kalau engkau ingin, 2 gunung yang besar ini akan aku cabut dari akarnya, akan aku pukulkan ke negeri Taif agar mereka musnah dari dunia ini. Itu mereka baru mengusir Nabi. Ini penduduk Madinah ini yang disebutkan di dalam surat Yasin, mereka berbondong-bondong ingin membunuh Rasul yang diutus kepada mereka dan mengazab mereka. Sehingga sang lelaki sejati mengkhawatirkan keselamatan penduduk kota dan juga mengkhawatirkan nasib para nabi dan rasul. Sang lelaki sejati diberi gelar oleh Allah sebagai lelaki sejati karena dia menghibahkan jiwa dan raganya untuk membela dakwah ilallah. Senantiasa berbuat, berperilaku dengan perkara dan hal-hal yang bisa memuluskan dan melancarkan dakwah ilallah. Itu adalah ciri dan karakter lelaki yang sejati. Menolong dakwah sesuai dengan kemampuan kita, dengan suara kita, dengan lisan kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan harta kita, dengan kedudukan kita, seluruh potensi yang kita miliki, kita kerahkan untuk menolong dakwahnya para nabi dan rasul. Kalaupun kita ini termasuk orang yang bebal, karena 24 jam yang Allah anugerahkan kepada kita, semuanya digunakan untuk mengurusi anak istri, tidak pernah terbetik sama sekali keinginan untuk menolong dakwah. Minimalnya jangan pernah mengganggu dakwah ilallah. Kalau kita mengganggu jalannya dakwah, berarti kita sedang memposisikan diri sebagai musuhnya para nabi dan rasul. Man kana aduwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa memposisikan dirinya sebagai musuh Allah, musuh malaikat, musuh Rasul, musuhnya Jibril, musuhnya Mikail, maka Allah akan menjadi musuhnya dia. Dan dia termasuk orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza thana'un 'ala hadzal rajuli. Gelar lelaki sejati yang Allah berikan kepada lelaki dalam surat Yasin tadi adalah merupakan pujian Allah kepada lelaki ini. Yufidu, memberi faidah, annahu mimman yuqtada bihi fil isra'i ila taghyiril munkar. Memberi faidah dan pelajaran bahwa sang lelaki sejati ini patut dijadikan suri tauladan di dalam sikap beliau bersegera untuk merubah kemungkaran, bersegera untuk menolong dakwahnya para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka masing-masing kita hendaknya introspeksi diri, apa yang sudah aku persembahkan bagi dakwah Islam ini. Tenaga apa, pikiran apa, ide apa, kedudukan apa, harta yang mana.
yang telah aku kerahkan untuk membantu menggelindingkan roda dakwah yang terasa semakin berat dari hari ke hari? Ataukah kita termasuk orang-orang yang justru menjadi duri di dalam dakwah ini? Na'udzubillahi min dzalik. Pada beberapa referensi yang lain dikisahkan bahwa lelaki sejati, sang lelaki sejati yang dipuji oleh Allah di dalam surat Yasin tadi bernama Habib An-Najjar. Bukan seorang pejabat, bukan seorang yang kaya raya. Seorang lelaki bernama Habib yang memiliki profesi sebagai seorang tukang kayu. Lelaki biasa. Min aqsal madinati. Dia berada di ujung kota. Dia itu orang yang berasal dari tempat yang jauh, tempat yang terpencil. Tetapi kemiskinannya, keterbelakangannya, kekurangannya tidak menghalangi dia untuk menjadi seorang lelaki yang sejati dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'annahu laisa minal anbiya'i war rusul. Padahal beliau tidak termasuk nabi dan rasul. Tukang kayu pun bisa memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah kalau dia mengerahkan daya dan upaya yang dimiliki untuk menolong dakwahnya para nabi dan rasul, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia berakhlakul karimah, mengajak manusia memberi manfaat kepada Islam dan kaum muslimin. Bukan malah membunuh dengan cara ngawur. Jihad itu mas, ada aturannya. Kita harus minta izin kepada waliul amri, penguasa. Yang kedua, kita minta izin kepada kedua orang tua. Yang ketiga, kita minta izin kepada orang yang menghutangi kita. Ini tiga ini harus dan tidak bisa tidak. Itu aturan dalam jihad. Pak, kenapa? Saya pengen berangkat jihad. Lah kalau jihad terus gimana? Ya bisa jadi saya pulang lagi, bisa jadi saya mati. Bapak ini ngomong, lah kalau mati nanti utangmu gimana yang 10 juta? Lah itu masalahnya. Makanya saya datang ke sini. Ya, kalau saya mati ya sudah. Yang nyaur siapa? Yang enggak ada. Oh, enggak bisa. Kamu lunasi dulu utangmu, baru kamu mati. Itu syarat di dalam jihad fisabilillah. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inni uridul jihad ma'aka. Wahai Rasul, aku ingin berjihad bersama engkau. Satu pasukan jihad yang dipimpin langsung oleh Nabi. Namanya apa? Satu pasukan jihad yang dipimpin langsung oleh Nabi. Ada yang tahu? Ghazwah. Ya kalau Nabi tidak ikut di situ disebut syariah. Pasukan jihad yang dipimpin oleh Nabi langsung itu jaminan mesti jihad 100%. Kata Nabi, apa kamu masih punya orang tua? Masih, sudah tua. Kata Nabi, kembali kepada orang tuamu, berjihadlah kepada keduanya. Berbaktilah, urusi itu orang tuamu. Begitu. Dan jihad itu minta izin kepada penguasa kaum muslimin yang sah. Kalau penguasa melarang, tidak boleh berangkat jihad. Jihad itu tidak boleh membunuh orang tua, wanita, dan anak-anak. Itu aturan di dalam. Tidak boleh merusak tanam-tanaman. Itu aturan yang mulia di dalam jihad. Membawa kemaslahatan dan kebaikan. Saya yakin tindakan terorisme itu tidak minta izin kepada orang tua. Benar apa tidak? Kalau minta izin ke orang tua, mak, saya mau meledakkan diri mak. Kasih izin nggak mama kita? Oh, bocah stres katanya. Mesti orang tua kita marah. Kemudian yang menjadi sasaran kematian siapa? Apakah dipilih? Tidak. Laki, wanita, tua, muda menjadi korban pengeboman. Itu bukan jihad. Meskipun orang satu dunia mengatakan itu sebagai bentuk jihad. Tapi tidak ada Nabi mengatakan, memberikan aturan jihad seperti itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meski akhirnya Habib An-Najjar ini harus kehilangan nyawa. Demi untuk mengawal dan membela dakwahnya para rasul. Dia tidak takut dan tidak gentar sama sekali. Itulah sifat dan karakter sang lelaki yang sejati. Senantiasa memposisikan dirinya sebagai pembantu dan pengawal bagi dakwah yang diusung oleh para nabi dan rasul salawatullahi alaihim ajma'in.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat lelaki yang sejati yang berikutnya adalah zikrullah, senantiasa berzikir kepada Allah, wa iqamus shalah, dan senantiasa menegakkan salat, wa tarku ma yulhi anha, dan meninggalkan seluruh perkara yang bisa melalaikan seseorang dari zikrullah dan dari salat. Terutama salat-salat yang wajib. Marra Amr bin Dinar. Amr bin Dinar pada satu hari pernah berjalan. Wa ma'ahu Salim bin Abdullah. Dia diikuti oleh Salim bin Abdullah. Qala, dia mengatakan, kuntu ma'a Salim ibni Abdullah. Dahulu aku pernah berjalan bersama Salim bin Abdullah. Wa nahnu nuridul masjid. Waktu itu kami sedang berjalan menuju masjid. Famarorna bisuqil Madinah. Lalu kami melewati pasar kota Madinah. Wa qad qamu ila shalah. Dan seluruh penghuni pasar, pedagang-pedagang pasar itu mereka telah pergi menunaikan sholat di masjid. Wa khammaru mata'ahum. Kemudian mereka menutupi barang-barang dagangan mereka. Fanadhara Salimun ila amti'atihim. Kemudian Salim bin Abdullah memandang kepada barang dagangan di pasar. Tidak ada satupun tersisa orang di pasar. Barang dagangan semua ditinggal. Pedagang semua melaksanakan sholat. Laisa ma'aha ahadun. Tidak ada satupun yang menunggui barang dagangan itu. Fatala hadhil ayat. Kemudian Salim membaca ayat ini. Saat melihat barang dagangan di pasar ditinggal seluruhnya oleh penghuni pasar menuju masjid untuk sholat, Salim membaca ayat ini. Rijalun, mereka adalah para lelaki, la tulhihim tijaratun, yang tidak pernah dilalaikan oleh perniagaan, wala bay'un, tidak pernah dilalaikan oleh jual beli, an dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada enggak waktu kita pergi ke pasar, kemudian adzan dikumandangkan, seluruh penghuni pasar meninggalkan barang dagangannya, semuanya sholat? Ada? Ada di negeri kita? Belum ada. Mari kita ciptakan keberadaan pasar tersebut. Nyicil, mencicil ya, bukan mecicil. Kalau mecicil itu mau pingsan itu mecicil. Mencicil, mulai dari diri kita. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, dan adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika memiliki toko kecil-kecilan di rumah atau toko besar-besaran di luar rumah, saat adzan berkumandang kita tutup sejenak. Wallahi itu tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jika azan dikumandangkan di hari Jumat, bersegeralah menuju salat Jumat dan tinggalkanlah jual beli. Tidak akan mengurangi jatah rezeki kita, karena masing-masing kita sudah ditetapkan jatah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan berkurang hanya gara-gara kita menutup toko untuk menghadiri salat Jumat. Mereka adalah para lelaki yang sejati. Tidak dilalaikan oleh perniagaan. Tidak dilalaikan oleh jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi banyak kondisi umat Islam dulu di saat hidupnya susah. Ya makannya Senin sama Kemis. Ya, dia senantiasa diliputi kesedihan. Tidak doyan makan saking sedihnya kecuali nasi dan lauk pauk. Kemudian dia meminta, berdoa kepada Allah, ya Allah kalau saya ini kaya, saya akan khusyuk beribadah kepada Engkau. Saat diberi kekayaan, janjinya itu hanya tinggal janji. Maka para ulama kita itu memperingatkan kita dari nazar orang-orang yang bakhil. Nazar orang-orang yang bakhil. Bagaimana nazar orang yang bakhil? Ya Allah, kalau sawah saya ini laku dijual,
seharga 1 miliar, nanti saya akan puasa Senin Kemis sebanyak 1 pekan ya Allah. Ditunggu, karena sawah saya nggak jadi laku, ya sudah, saya nggak jadi puasa Senin Kemis. Ya Allah, kalau kuliah saya lancar, lulus, saya mendapat nilai yang bagus, saya akan sholat duha 1 kali ya Allah. Tapi karena saya nggak lulus, ya udah, saya nggak jadi sholat duha. Itu nazarnya orang-orang yang bakhil. Ya Allah, kalau si fulanah itu kelak jadi istri saya ya Allah, maka saya akan bersedekah kepada 1 anak yatim. Ternyata dia disamber orang lain. Ah ya sudah ya Allah, dia nggak jadi milik saya nggak jadi ngasih makan orang yatim, anak yatim. Itu namanya nazar orang yang bakhil. Jangan dilakukan itu. Tapi kalau sudah terlanjur, maka harus wajib untuk dipenuhi. Terus nazar yang baik itu bagaimana? Yaitu orang yang mewajibkan satu ibadah tertentu tanpa mengaitkan dengan rizki dan pemberian Allah. Insya Allah sebelum Ramadan ini, setiap bulannya saya akan khatam 1 kali. Syaratnya apa? Enggak pakai syarat. Nah itu nazar yang bagus, yang dipuji. Bukan nazarnya orang-orang yang bakhil. Sehingga kita menjadi para lelaki yang sejati. Para ummahat, mbak-mbak, adik-adik, remaja putri yang hadir di masjid ini, bantulah, tolonglah ya suami Anda sekalian, saudara, ya kemudian anak yang laki-laki, untuk menjadi para lelaki yang sejati. Jangan malah menggembosi sifat kelelakian pada diri suami-suami Anda, pada diri ayah-ayah Anda, pada diri anak-anak Anda. Itu. Pak, bapak pulang kerja bawa duit berapa? Nggak usah ngomong, udah kelihatan dari mukanya. Mesti 50.000 lagi. Suami kok kayak gitu. Sehingga suaminya terdorong untuk melakukan apa? Perbuatan-perbuatan yang haram. Sehingga lunturlah karakter dan sifat lelaki yang sejati pada dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Itu beberapa sifat. Dan tidak semuanya, namun saya sebutkan beberapa yang terpenting. Tetapi ada juga sifat-sifat yang tampak secara lahiriah yang disebutkan oleh dalil. Di antaranya adalah al-lihyatu, yaitu memanjangkan jenggot. Menurut syariat Islam, ya memanjangkan jenggot itu merupakan salah satu sifat dan karakter seorang lelaki. Disebutkan di sini annar rajulal mu'fi dhaqanuhul muttasimu bisamtil anbiya'i, bahwasanya para lelaki yang memanjangkan jenggotnya dan dia menghiasi diri dengan sifat para nabi, seluruh para nabi, seluruh sahabat nabi, semuanya memanjangkan jenggot. Mana dalilnya di dalam Al-Quran? Nabi Harun mengatakan kepada Nabi Musa, la ta'khudhu bi ra'si wala bi lihyati. Wahai Nabi Musa, jangan kamu marah kepadaku lalu kamu menjambak jenggotku. Kata Nabi Harun kepada Nabi Musa. Seluruh para nabi dan rasul semuanya memanjangkan jenggot. Seluruh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum memanjangkan jenggot. Dan itu merupakan sifat para nabi dan rasul. Begitu. Memang jenggot yang panjang itu tidak bisa menjamin kebaikan seseorang. Ada enggak perampok berjenggot? Ada. Ada enggak penipu yang berjenggot? Ada enggak penjual madu yang suka menipu berjenggot? Ada. Ada enggak orang sholat mencuri? Ada. Apakah kita enggak usah sholat? Percuma sholat juga mencuri. Lebih baik enggak sholat tapi tidak mencuri. Mana yang lebih baik? Tidak sholat tapi tidak mencuri, atau sholat tapi mencuri? Mana yang terbaik? Yang terbaik adalah sholat dan tidak mencuri. Kenapa memilih pilihan kok tidak apple to apple? Ya. Sesuatu yang baik itu bandingannya kebaikan. Gitu.
huwa ar-rajulul aqilul akhidu bisamtil karim. Para lelaki yang memanjangkan jenggotnya, mereka meneladani para nabi dan rasul. Mereka adalah para lelaki sejati yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Lianna hadhil lihyah, karena keberadaan jenggot ini, ya a'zamu ma yatamayyazu bihi dzakaru 'anil untha. Dia salah satu pembeda yang asas yang membedakan antara lelaki dan wanita. Fahalquha, maka membersihkan total, wal firaru minha, dan melarikan diri dari jenggot ini. Firarun min karamir rujulati wa syarafidz dzukurah. Itu merupakan bentuk menjauhkan diri dari sifat lelaki sejati dan kemuliaan seorang lelaki. Ila unusatil khunutah, menjauh dari sifat lelaki kemudian lebih mendekat kepada sifat kewanitaan. Yuridu an yatashabbaha bil unta, sehingga sadar atau tidak sadar seseorang itu sedikit ataupun banyak dia mulai menyerupakan dirinya dengan para wanita. Wa hadza syaramun wa karamun wa jamalun fi wajhihi. Ya, jenggot itu merupakan kemuliaan, kemudian ketinggian dan keindahan yang bertengger di wajahnya. Wa mizatun li fuhulatihi wa dzukuratihi an khunusatil untha. Dan dia merupakan pembeda yang asas yang membedakan dirinya dengan para wanita. Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya yang mulia, Jazus syawariba wa'aful liha khaliful majus khaliful yahud. Potonglah kumis dan biarkan jenggot. Selisihlah orang Yahudi, selisihlah orang-orang Majusi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua adalah ta'adduduz zaujat, yaitu memiliki istri yang lebih dari satu, atau istilah kita sekarang adalah poligami. Khusus untuk poin kedua ini saya tidak berani berbicara lebih banyak, karena saya tidak lebih pandai, tidak lebih bisa mengamalkan jika dibandingkan dengan Pak Agus Gunawan ya. Tapi saya bacakan saja nukilan pernyataan dari para ulama di dalam kitab Sahihul Athar wa Jamilul Ibar min sirati khairil bashar. Pelajaran yang bisa dipetik dan keindahan-keindahan yang bisa kita jadikan pelajaran dari sirahnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Disebutkan di sana kathratun nikah, banyak menikah itu sifatu madhin indal Arab, adalah sifat yang terpuji di kalangan bangsa Arab. Lidalalatihi ala kamalir rujulah, karena banyaknya istri itu menjadi salah satu indikasi kuat kesempurnaan sifat lelaki pada diri seseorang. Wa ma'a hadza lam yushghilhu dzalik an ibadati rabbih azza wajal. Di samping itu, di luar itu, banyaknya istri tidak menyibukkan seseorang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga poligami yang terpuji, poligami yang menjadi sifat dan karakter lelaki sejati adalah poligami yang tidak melalaikan seseorang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melalaikan seseorang dari berbuat adil, tidak melalaikan seseorang dari memberi nafkah kepada seluruh istri-istrinya sesuai dengan kebutuhannya. Adapun jika seseorang berpoligami menjadi acak-adut, nggak karu-karuan, maka itu tidak mencerminkan sifat dan karakter lelaki yang sejati. Sampai di sini saja, saya tidak berani berbicara lebih banyak berkaitan dengan hal ini, karena saya tidak lebih baik daripada antumnya. Kulluna muwahhidun, masing-masing kita ahli tauhid. Istrinya baru satu ya. Yang keberapa? Yang ketiga. Karena Umaru adalah Umar ibnul Khattab, idza masya, apabila beliau berjalan, asra'a, cepat, seperti menuruni bukit. Wa idza takallama asma'a, jika beliau berbicara lantang. Wa idza daraba auja'a, dan jika beliau memukul, auja'a. Daraba memukul. Kalau auja'a, pukul jatuh, itu namanya auja'a. Auja'a yujiu. Jadi kalau memukul itu bertenaga, ya, memiliki kekuatan. Itu siapa? Umar
Ibnul Khattab. Pernah ada seorang itu menampakkan dirinya sebagai ahli ibadah. Lalu dia berjalan pelan, ya, berzikir ngomongnya lirih, seolah-olah sedang khusyuk berzikir. Itu dibantah oleh seorang ulama salaf. Umar Ibnul Khattab itu ahli ibadah, tapi kalau berjalan dia cepat. Kalau bersuara lantang dan kalau memukul itu bikin kelenger. Terus jatuh kelipak itu. Apa namanya? Uppercut apa? Saya kurang tahu. Ya. Itu diantara sifat dan karakter lelaki yang sejati. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah juga disebutkan Nabi itu kalau berjalan seperti menuruni bukit. Jadi kita para lelaki wabil khusus ya diusahakan kalau sedang ingat itu jalannya yang tegap ya, lalu cepat nyak gitu. Jangan toleh ya, diam. Ketika bergerak ngentekne kabeh. Jangan begitu ya. Tetapi masing-masing kita memiliki derajat dan persentase yang berbeda di dalam mewujudkan sifat dan karakter lelaki yang sejati ini. Manusia yang paling sempurna sifat kelelakiannya adalah para nabi dan rasul. Dan mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan hidup, mari kita tumbuhkan sifat dan karakter lelaki sejati dalam diri kita. Ya, dia menjadi salah satu obat yang manjur untuk membentengi diri kita dari berbagai penyimpangan, membentengi anak dan istri kita dari berbagai penyimpangan. Ya, Syekh Muhammad Said Raslan mengatakan, jika seorang suami itu menjadi lelaki, maka istrinya pun akan menjadi seorang wanita. Maksudnya, jika seorang suami menghiasi dirinya dengan sifat dan karakter lelaki sejati, istrinya pun akan menjadi wanita tulen. Tapi kalau para suami ini mengesampingkan sifat-sifat lelaki yang sejati ini, maka lambat laun istrinya akan berubah menjadi lelaki sejati. Lalu sang suami ini menjadi sapi perah. Ayo kerja, ATM-nya sini dulu. Lah nanti kalau saya beli bensin gimana? Tulis proposal sama aku. Nanti kalau tak AC saya tak kasih. 1 liter saja biar kamu nggak kelayapan kemana-mana. Siap laksanakan tugas. Gitu. Suaminya, ada suami begitu? Ada? Ada nggak? Kesini orangnya. Seorang suami butuh berbakti kepada orang tuanya. Seorang suami dia butuh bersedekah tanpa harus minta izin kepada istrinya. Istri yang harus minta izin kepada suaminya saat dia ingin membelanjakan uang suami. Begitu, jangan kebalik. Begitu. Tetapi itu pun masih dilegalisasi dengan satu teori. Tidak ada Ustadz. Suami yang takut kepada istri itu enggak ada. Yang ada adalah suami yang menghormati istri. Oke, saya bilang begitu. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'a dzirah. Silahkan beralasan, silahkan beralibi, dan manusia yang mengetahui jati dirinya masing-masing meskipun lisannya mengemukakan alasan. Tidak usah kita memvonis orang lain, oh kamu bukan lelaki sejati. Bukan. Lelaki sejati itu nggak suka memvonis orang lain, tapi menilai dirinya sendiri. Kalau Anda mengatakan orang yang tidak takut dengan istri, silahkan. Yang tahu adalah diri kita dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah afatur rujulah. Perkara-perkara yang bisa merusak sifat kelelakian pada diri seseorang. Ya. Zammul khutunati fi haqqir rijal. Islam itu teramat sangat membenci dan mencela sifat kewanitaan pada diri seorang lelaki. Disebutkan dalam satu riwayat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat itu menjadi salah satu indikasi kuat bahwa satu perbuatan itu berstatus sebagai dosa besar. Di antara indikasi ini dosa kecil apa dosa besar?
jika perbuatan tersebut dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang dilaknat oleh Rasul? Al-mukhannatsina minar rijal, yaitu para lelaki yang menyerupai wanita. Wal mutarajjilati minan nisa, dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Bapak-bapak, mas-mas, kalau keluar ya, perkara yang menyerupai wanita itu banyak. Mulai dari perilaku, suara, kemudian baju, pakaian, termasuk sendal. Mosok karakter lelaki sejati kok sendalnya Hello Kitty, warnanya pink atau apa namanya, gambar apa itu namanya, bunga-bungaan, ya sendalnya itu tidak boleh. Tetapi kalau kita ada di dalam rumah, boleh nggak kita pinjam sendal istri kita? Kata Syekh Masyur, boleh. Yang tidak boleh adalah saat kita keluar rumah, kita berdandan berperilaku mirip menyerupai kaum wanita, maka kita akan menerima laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga perilaku, sehingga kita hendaknya membiasakan diri, memaksa diri kita untuk bersikap dan berperilaku seperti layaknya lelaki. Ya, pembicaraan, gaya jalannya kita, ya, kemudian gerak-gerik tangan kita, ya begini. Termasuk megang golok saat kita menjadi jagal. Dalam dunia penjagalan, menggorok apa namanya, menyembelih sapi itu ada dua metode. Metode tarik dan metode dorong. Jadi handle goloknya tuh pegangnya begini. Ini leher terus ditarik begini. Atau begini. Ya. Tidak ada jagal megang goloknya begini. Itu jagal opo nih? Jagal cap apa itu ya? Ya, ditusuk gitu. Jadi perilaku kita hendaknya juga menampilkan sebagai sifat lelaki. Kemudian baju, celana, kemudian aksesoris yang kita pakai. Saya termasuk orang yang lumayan beberapa kali mendaki gunung. Saat berada di gunung matahari kan panas. Lalu kulit ini mengelupas. Sehingga mengelupas dan terasa perih. Kata teman saya, Ustadz sampean pakai apa itu namanya, seperti krim untuk melindungi dari sinar matahari. Oh iya saya mau. Datang teman saya, jangan Ustadz, kenapa? Mosok kita kaum lelaki pakai pupur gitu. Oh iya bener, dah nggak apa-apa wes. Naik gunung itu mangkat ganteng mulih ireng, saya bilang gitu. Berangkatnya kita ganteng, pulangnya kita hitam meskipun kulit harus mengelupas gitu. Tapi saya tidak sedang mengatakan bahwa tabir surya itu hukumnya haram. Itu untuk saya sendiri. Kalau teman-teman mau pakai boleh, nggak apa-apa. Asal jangan pakai bedak. Pakai bedak pemerah bibir jangan. Itu adalah karakternya para wanita. Berikutnya al-ikhtilat. Percampuran lelaki dan wanita dalam satu ruangan tanpa ada hijab yang memisahkan. Itu menunjukkan lemahnya sifat kelelakian pada diri seseorang. Kenapa? Karena para wanita yang keluar rumah tanpa memakai hijab dan mereka berikhtilat, itu menjadi tanggung jawab suami-suami mereka. Menjadi tanggung jawab ayah-ayah mereka. Saat para suami membiarkan istrinya keluar tanpa hijab, saat para ayah membiarkan putri-putri mereka berikhtilat di ruangan tanpa dipisah, menunjukkan sang suami dan sang ayah itu telah kehilangan satu bagian di antara sifat dan karakter para lelaki yang sejati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata dayyus. Tidak akan masuk surga para lelaki dayyus. Para lelaki yang membiarkan aurat istrinya dilihat oleh orang banyak. Para lelaki yang membiarkan putrinya mengumbar aurat. Membiarkan anak dan istrinya berikhtilat. Kalau di era salaf yang belanja suami. Yang nganter suami. Bukan istrinya disuruh pergi keluar kota sendirian. La yadkhulul jannata dayyus. Ya. Kemudian karena waktunya hampir habis, saya lanjutkan lagi. Yang kedua, khusus bagi para lelaki. Tasrihus sya'ri kulla yaum. Yaitu menyisir rambutnya setiap hari. Mau pengajian sisiran.
pakai helm. Nanti naik motor, copot helm, sisiran lagi. Masukkan lagi. Nanti habis dari toilet ada cermin, sisiran lagi. Jadi kemana-mana bawa sisir. Wa minal adillati ala annahu la yudawamu ala tarjil. Di antara dalil yang menyatakan tidak menyisir itu tidak dilakukan secara terus-menerus. Haditsu An-Nasa'i. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam nahas sahabah. Bahwasanya Nabi melarang para sahabat an yamtashitu kulla yaum, dari bersisir setiap hari. Terus bagaimana Ustaz kalau enggak disisir? Cukup pakai jurus harimau gini. Sudah cukup. Enggak usah pakai sisir. Kalau sesekali boleh. Tapi kalau setiap hari sisiran itu merupakan sifat dan karakternya para wanita. Kalau lelaki enggak usah setiap hari sisiran. Ya. Nanti acak-acakan gimana? Malah keren. Ya, lelaki sejati begitu, set gitu ya. Rambutnya. Makanya jangan panjang-panjang supaya enggak sisiran tiap hari. Ya. Dan belum ada ulama ahli sunnati wal jamaah yang mengatakan bahwa menggondrong rambut itu sunnah. Belum ada. Saya belum nemu maksudnya. Tapi bukan berarti menggondrong rambut tidak boleh. Menggondrong rambut boleh jika masyarakat kita tidak memandang miring kepada lelaki yang berambut panjang. Selama dia mengurus rambutnya, ya, diminyai dan diurus, tidak dibiarkan seperti gerandong, ataupun menyisir setiap hari, maka itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika yanbaghi lil insan, maka dari itu selayaknya bagi seseorang idza kana walabud, jika dia itu memang harus bersisir, dia bersisir sehari dan meninggalkan sisir di hari berikutnya. Syarah Zadul Mustaqni li Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti jilid 1 halaman 31. Yang ke berapa ini? 4. Lelaki menggunakan perhiasan dari emas. Itu juga menjadi salah satu hal yang menciderai kelelakian seseorang. Kata para ulama karena emas itu memiliki sifat lembut. Kalau seorang lelaki menggunakan emas lama-kelamaan itu akan berpengaruh kepada diri dan pribadi seseorang. Yang keempat, fenomena para wanita yang memimpin lelaki, terutama tidak usah jauh-jauh di pemerintahan, di keluarga kita. Ya. Mana yang lebih dominan? Kita apa istri kita? Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Bukan dibalik, para wanita adalah pemimpin bagi lelaki. Tidak seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tato. Nah, tato ini adalah satu perkara yang tadi saya sitir, tadi saya isyaratkan di awal. Di awal kali muncul dia dianggap sebagai simbol kejantanan. Orang yang bertato itu kelihatan sangar, jantan, gentle, dan seolah-olah dia menjadi lelaki sejati yang kuat. Padahal sejak ribuan tahun lalu Nabi SAW menyatakan ya bahwasanya Allah melaknat ya para wanita yang bertato dan yang minta untuk ditato. Menunjukkan tato di zaman Nabi itu adalah pekerjaan para wanita. Itu pun dilarang dilakukan wanita, apalagi dilakukan oleh para lelaki. Dan ini berbeda dengan pacar. Apa namanya? Yang para wanita suka melukis tangannya itu namanya apa itu? Apa? Hah? Ina. Henna. Henna itu bukan macan itu ya. Yang seperti macan itu. Yang dia tinta dipakai untuk melukis. Itu kata para ulama boleh, syaratnya dia bukan tinta yang permanen. Kemudian yang kedua tidak ada gambar makhluk hidup di dalamnya. Ya. Tidak ada melambangkan simbol-simbol kekufuran. Nanti kalau mau wudu dia bisa dihapus. Karena kalau tinta yang permanen dia bisa menghalangi sampainya air di permukaan kulit seseorang. Dan beberapa hal lain yang bisa menciderai kelelakian seseorang. Terakhir, perkara-perkara yang disangka menciderai kelelakian padahal tidak sama sekali. Yang pertama adalah menawarkan anak wanita kita kepada lelaki yang soleh. Mas, saya punya putri, cantik jelita, muda belia, solehah, sweet 17. Kamu mau nggak jadi mantu saya? Wah, saya tuh kalau menawarkan anak saya malu saya. Di mana muka saya ditaruh?
Saya kan seorang lelaki yang sangar, yang mosok saya menawarkan anak-anak saya kepada lelaki yang untuk dinikahi orang baik. Nanti kan menciderai kelelakian saja. Keliru itu. Karena syariat Islam membolehkan bagi seorang ayah untuk menawarkan anak wanitanya agar dinikahi oleh laki-laki yang baik. Kemudian menangis. Seorang lelaki yang menangis, ah kamu kok laki-laki kok nangis sudah kayak cewek saja. Keliru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pemimpinnya para lelaki sejati. Tapi beliau banyak sekali menangis. Tapi dilihat apa yang kita tangisi. Rasulullah menangis karena teringat negeri akhirat, ngerinya siksa neraka. Ya. Kalau kita ingin meneladani Nabi maka kita memperbanyak menangis. Lau ra'aitum ma ra'aitu labakaitum katsiran wala dhahiktum qalila. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kata Nabi SAW berikutnya menggendong anak-anak, sayang kepada anak-anak dan menciumi anak-anak. Meskipun badan kita tinggi besar, sangar, brewok, serem, tetapi kita dituntut untuk sayang kepada anak-anak. Dan merupakan sunnah Rasulullah SAW, ya kita menggendong anak-anak kita masih kecil. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari Al-Barra beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal Hasanu salawatullah alaihi ala atiqihi wa huwa yaqulu Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Aku melihat Rasul dan cucu beliau Hasan ada di atas pundak beliau. Sembali menggendong cucunya Nabi mengatakan, ya Allah aku mencintai cucuku maka cintailah ia. Ini menjadi sunnah yang banyak ditinggalkan oleh para ayah. Gendonglah anak-anak kita. Ciumilah mereka. Nabi mencium anak cucunya. Lalu ada seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, atuqabbilu nasibyanakum. Wahai Nabi, apakah engkau menciumi anak-anakmu? Ama ana fala nuqabbiluhum. Adapun saya punya anak 10, tidak ada satupun yang saya cium. Faltafata ilaihi Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepadanya dan bersabda, awa amliku laka inna za'allahu min qalbikar rahmah. Saya tidak punya daya apa-apa kalau Allah mencabut kasih sayang dari dirimu. Sehingga ramah, senyum kepada anak-anak, menggendong mereka, menyalami mereka, menciumi anak cucu kita adalah merupakan sifat asli dan karakter tulen dari para lelaki yang sejati dan tidak sedikit pun menciderai sifat kelelakian pada diri seseorang. Wallahu ta'ala alam biswab. Itu yang bisa disampaikan dan ini ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana cara mendidik anak laki-laki sejak kecil agar menjadi laki-laki yang sejati? Ya kita didik sesuai dengan arahan para ulama. Bacalah buku-buku tentang metode pendidikan anak yang sesuai dengan fitrahnya, ya sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anak laki kasih mainan laki-laki, kalau anak wanita dikasih mainan layaknya anak wanita, ya berikan dia kesempatan untuk berkreasi. Dan kalau kita mulai melihat tanda-tanda yang aneh dari anak kita, segera kita beritahu dan arahkan. Dan jangan lupa senantiasa mendoakan anak-anak kita di waktu yang mustajabah. Apakah seorang yang sudah terlahir Islam masih harus syahadat lagi? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Tidak. Seorang yang terlahir Islam, dia tidak usah mengulang syahadatnya lagi. Pun kalau kita sholat kan setiap hari kita bersyahadat, benar tidak? Saat kita membaca tasyahud, bukankah kita bersyahadat? Ya. Ini yang mengatakan kalau syahadatnya ini belum disaksikan oleh amir, belum disaksikan oleh al-imamul a'zam, maka keislamannya tidak sah. Itu merupakan salah satu indikasi. Ya, ada orang-orang yang mendekati kita dan ingin menarik kita kepada pemikiran-pemikiran sesat. Ya, jadi makna amir al-imamul a'zam itu adalah pemerintah di negeri kaum muslimin, bukan pemimpin sekte, bukan pemimpin aliran, bukan pemimpin ormas. Ya, makna amir itu dijelaskan oleh banyak para ulama, di antaranya Syekh Abdus Salam Barjas di dalam kitab Al-Amru biluzumi jama'atil muslimin, bahwa yang disebut dengan amir, penguasa itu adalah penguasa kaum muslimin. Demikian juga Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin di dalam kitab Syarah Aqidah As-Sifariniyah. Beliau mengatakan
Al-imamatu naw'ani. Kepemimpinan itu ada dua. Imamatun fit tanzimi wat tadbir wa imamatun fid dini. Kepemimpinan di dalam negara dan kepemimpinan di dalam agama. Kemudian beliau mengatakan kepemimpinan di dalam negara itu adalah kal imamil a'zam. Wa man kal imamil a'zam, seperti imam yang besar. Awil khalifah atau khalifah. Awil muluk atau kepemimpinannya para raja. Awir ru'asail jumhuriyah, kata beliau, atau para presiden. Wa man dunahum, dan orang yang ada di level bawahnya. Minal umara, dari kalangan gubernur-gubernur, wal wuzara, dan para menteri-menteri. Itu bisa dicek di dalam kitab Syarah Aqidah As-Sifariniyah. Apakah Imam Ibnu Utsaimin tidak mengetahui sistem demokrasi? Beliau mengetahui. Meskipun begitu beliau mengatakan bahwa kepemimpinan yang terlahir ya dari kepresidenan itu menjadi kepemimpinan yang sah. Gimana demokrasi tidak sesuai Islam kok hasilnya kok menjadi sah? Gimana bisa seperti itu? Bisa. Karena memang dalil yang memerintahkannya. Dalil yang memerintahkannya. Pemberontakan itu boleh nggak? Seseorang merebut kekuasaan yang sah dari penguasa sebelumnya. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Dinasti Abbasiyah ya mengambil kekuasaan dari dinasti Umayyah. Kan itu tidak boleh. Tetapi saat berhasil maka kepemimpinan mereka sah. Dan saya belum menemukan ada ulama mengatakan bahwa kekuasaan dinasti Abbasiyah itu tidak sah gara-gara dia mengambil kekuasaan dari pemerintah sah yang sebelumnya. Kita tidak mendukung pemerintah, tidak mendukung pemberontakan. Kita tidak mendukung cara-cara yang culas. Tapi manakala mereka berhasil, maka kepemimpinan mereka pun sah. Ya, berdasarkan apa yang difatwakan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Dan ada pembahasan lebih rinci berkaitan dengan hal ini. Saya menasihatkan untuk membaca kitab Thali'atul Hiwarid Darij Baina Sunnati wal Khawarij. Tulisan Syekh Abdul Malik Ramadhani yang membahas tentang 75 syubhat tentang seputar kekuasaan, kekhalifahan, dan juga baiat. Ada 75 syubhat yang dijelaskan oleh beliau di dalam kitab tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.